Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ibu-ibu ada, bapak-bapak nggak ada yang jawab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Rajaba syahran lil istighfari minadz dzunub wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub war ramadana litanwiril qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Hadratal mukarramin, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Nurul Hikmah, ayahanda Abuya Al-Hajj Fathullah mata'anallahu bituli hayati. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan dan penuh dengan keberkahan. Segenap para pengurus, para sesepuh hadir di tempat kita. Ada Ustadz Nur, Ustadz Mukhlis, Abah Bendahara, dan ini ada abang kita nih, Abang Soleh, Haji Saleh. Lama saya berteman, ketemu di Mekah dulu. Alhamdulillah masih panjang umur, semoga sehat selalu Bang Haji ya. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, mari sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Sya'ban, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang sering dilupakan oleh kebanyakan kita ya, karena bulan ini diapit dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan, padahal di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa bersejarah dan luar biasa. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirinul hadirah rahimakumullah. Malam ini kita melaksanakan tawakufan pengajian sekaligus perayaan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengambil beberapa hal-hal yang penting dalam Isra Mi'raj, kemudian masuk kepada persiapan kita menyambut bulan Ramadan dan dengan tawakufan pengajian kita. Yang pertama, sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah muliakan, Allah hibur, di Isra Mi'rajkan. Apa yang terjadi sebelum Isra Mi'raj? Baginda Rasul terus berdakwah, menyebarkan agama Islam, menguatkan tauhidnya kepada umat. Saat itu Rasulullah dan seluruh sahabatnya mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, ejekan, bahkan sampai bertitik membunuh, titik menyakiti. Kemudian Rasulullah bagaimana menyelamatkan dakwah ini? Dakwah ini harus terus berkembang dan maju. Islam harus tersebar di seluruh dunia, karena Islam merupakan rahmatan lil alamin.
Ada gerakan hijrah pertama, sekitar 100 orang hijrah ke kota Ethiopia, Habasyia. Nah, di sana ada raja Najra Nasrani tapi orangnya baik. Berangkatlah sahabat ke sana. Itu hijrah yang pertama. Saya nggak ceritakan bagaimana kondisi di sananya. Kemudian yang kedua, hijrah lagi. Nabi melihat kondisi dakwah semakin berat di kota Mekah. Nabi bergerak hijrah ke kota Taif, berharap di sana ada saudaranya, ya, ada kekuatan baru yang bisa menyokong mendukung dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi? Nabi di sana dakwanya tidak disambut dengan baik, bahkan Nabi dihina, diprovokasi, dan Nabi dilemparin batu sampai Nabi berdarah-darah. Ini perjuangan. Saat ini kita merayakan Isra Mi'raj. Ya, bagaimana dulu Nabi berjuang berdakwah, menyebarkan dakwah ini. Nabi bilang kepada ahli Taif, seandainya abaitum, kalian menolak dakwah saya, tidak menerima saya, tidak mau menjadi pelindung saya mohon, lihat dengan kerendahan hati Nabi, tolong jangan informasikan bahwa saya sedang berada di kota Taif ini. Bayangin, Nabi dakwah, Nabi berjalan dari kota Mekah menuju kota Taif berjalan kaki. Kita naik bis aja itu butuh waktu 4 jaman, 3-4 jaman. Ada yang mengatakan 86 km sampai 100 meter ke kota Taif. Ya, kenapa Nabi nggak pakai onta, nggak pakai kendaraan? Nabi hijrah pelan-pelan, didampingi oleh sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Lihat, di sini ada suhbah antara murid sama guru. Bagaimana Zaid bin Harithah mendukung dakwah Nabi, taat sama Nabi. Nabi apapun yang terjadi, saya nanti yang akan paling depan berhadapan. Lihat, Zaid bin Harithah, sahabat yang menemani dakwah Nabi menuju kota Taif. Oleh karenanya, ini masih banyak anak-anak dia. Ada istilah begini, orang pengen pinter, orang pengen sukses, itu kagak ada jalannya kecuali belajar, belajar, dan belajar. Maka istilah al-ilmu bit-ta'allum, al-ilmu bit-tadarrus. Pengen ilmu, belajar. Kagak ngerti ilmu, datang ke majlis-majlis ilmu. Sekolahin anak-anak kita sampai SD, SMP, SMA terus sampai perguruan tinggi. Karena ilmulah yang akan merubah kehidupan kita. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Tapi syaratnya apa? Bit tadarrus wa ta'allum. Harus benar-benar belajar. Ketika berada di majlis ilmu, kesempatan terbaik, gunakan seluruh perangkat yang Allah berikan, telinganya untuk mendengar ilmu, hatinya untuk mendengarkan ilmu. Ada semangat. Itu istilahnya manjada wa jada. Barang siapa yang belajarnya sungguh-sungguh, insya Allah dia akan dapat ilmu. Nah, orang nuntut ilmu itu harus ada apa? Harus ada kebersihan hatinya. Makanya ulama-ulama dulu bilang apa? Zaki nafsa qabla sima'. Sucikan hatimu sebelum mendengarkan ilmu. Ya. Karena kalau hatinya kotor, hatinya penuh dengan kedengkian, penuh dengan kesombongan, Allah tidak akan memberikan kepadanya ilmu yang bermanfaat. Hanya akan dengar di kuping kanan, masuk keluar lagi kuping kiri. Enggak ada manfaatnya. Ya, ulama mengajarkan dari rumah berangkat istighfar, selawatan untuk membersihkan hati kita ini. Nanti di majlis ilmu duduk dengan adab.
Majelis ilmu tempat yang sangat mulia, banyak malaikat-malaikat, banyak keberkahan. Orang datang di majelis ilmu, ya Allah ampuni dosa-dosanya tuh. Tapi di majelis ilmu nanti ada setan yang hadir. Apa maksud setan? Setan itu bagaimana caranya kalau ada pengajian biar bubar itu pengajian. Strateginya apa caranya? Kalau di-cut, dibuat program bagaimana cara menghancurkan majelis ilmu, sulit ternyata. Karena ketua majelis sudah memprogram kegiatan-kegiatan berjalan lancar. Bagaimana caranya? Udah nggak apa-apa. Mereka hadir di majelis ilmu, tapi kita hadir di tengah-tengah mereka. Kita ngobrol aja di dalam majelis. Ada yang ngantuk, biarin tidur aja dia, jangan dibangunin. Dapat ilmu nggak? Agak dapat. Ngobrol aja. Apa? Dibuat taswis, ribut dan majlis. Nah, inilah yang diinginkan oleh jin dan setan. Makanya bersihkan hatinya. Kalau hatinya udah bersih, seperti kaset kosong yang merekamnya hasilnya juga jadi bagus. Kita tahu semuanya, ya. Allah tidak akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang ahli maksiat. Ya. Nah, bulan Sya'ban ini dikatakan bulan li islahil qalbi minal uyub. Bulan untuk kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati, dari iri, dari dengki, dari sombong. Ya. Ini yang harus kita bersihkan. Kemarin malam nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia. Ya tali'u, Allah lihat, perhatiin seluruh makhluk-makhluknya. Allah ampuni semua dosa-dosanya. Ini kemuliaan malam Sya'ban. Kecuali dua orang yang Allah kagak ampunin. Yang pertama orang yang musyrik kepada Allah, yang kedua orang yang musahin. Apa musahin? Orang yang di dalam hatinya ada dendam, ada benci, ada dengki, ada hasud, ada iri kepada sesama kita. Ya, ingat selalu Imam Syafi'i lagi belajar itu susah banget dapatnya. Ngadu sama gurunya. Syaqautu ila waqi'i an su'i hifzi. Guru, kalau belajar kagak dapat. Susah banget ngapal. Ini otak kalau bebel banget. Ya, farsyadani ila tarkil ma'asi. Kata gurunya apa? Tinggalin maksiat, maksiat lisan, maksiat anggota tubuh, maksiat hati kita. Ya, makanya dari bulan Rajab udah diarahkan kita. Rajab bulan li istighfaril minadz-dzunub. Untuk kita mohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Saya ingin memulai dulu biar ini hatinya tenang dulu. Ikutin saya bareng-bareng. Astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyati. Astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyati. Istighfar itu litathhiril qulub, untuk membersihkan hati kita. Mohon ampun kepada Allah dari dosa lisan kita. Mohon ampun kepada Allah dari anggota tubuh kita. Mata kita dosa, kuping kita dosa, tangan kita dosa, kaki kita dosa, perut kita mungkin masuk barang-barang yang haram, dosa. Ya. Maka istighfar. Lalu mohon ampun kepada Allah min niyati, dari dosa-dosa hati kita. Ya. Nah, kalau kita sudah mohon ampun kepada Allah, insya Allah tuh Allah bersihin hati kita. Apa kata Allah dalam hadis Nabi? Idza aradallahu bi'abdin khairan, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, fataha lahu qafla qalbihi, Allah buka
kepadanya, ya, orang yang Allah ingin ingin baik. Qafla, apa qafla? Gembok. Qalbihi, hatinya. Jadi setiap kita bapak-bapak ini ada hatinya yang belum bisa menerima ilmunya Allah, apalagi asrarnya Allah. Ya, ada ilmu-ilmu yang bersifat ma'nawiyah, ada ilmu-ilmu nikmat yang bersifat hissiyah. Kenapa? Karena hatinya masih tergembok. Nah, tadi apa? Hatinya kotor. Ya, tadi Allah aja kagak ngampunin tuh orang-orang yang hatinya ada kedengki. Pilpres sudah selesai semua. Kita nih semua bersaudara satu masjid. Jangan sampai gara-gara berbeda pilihan sampai hari ini empau sama empau itu masih gedek aja, marah aja. Jangan sampai. Bapak-bapak di sini setiap masuk masjid, itu paslon 1, paslon 2, paslon 3 sudah selesai. Ya, tinggal kita tunggu aja. Ya, bagaimana penyelesaiannya, yang curang harus kita hadapi. Jamaah yang berbahagia. Apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dibukakan gembok hatinya. Kemudian waja'alahu al-yaqina was-sidqa. Nah, Allah jadikan dalam hatinya itu ada keyakinan yang kuat kepada Allah dalam segala hal. Dalam rizki misalnya, kita harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan hanya menciptakan kita, mengadakan kita, menghidupkan kita, tapi Allah juga siapkan rezeki buat kita semuanya. Kalau nggak percaya, coba bayangin, kita 9 bulan berada di dalam perut ibu kita, kok bisa hidup itu? Sampai hari ini, betapapun sulitnya kehidupan kita, masih berjalan semuanya, rezeki aja ada. Ya, yakin Allah Maha Razzaq, Allah Maha Mun'im, Allah Maha Wahhab, Allah Maha Mannan. Dan Allah berkata begini dalam hadis qudsinya, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, khalaqtul asya'a min ajlik. Aku ciptakan seluruh fasilitas yang ada di dunia ini untuk Anda. Bu, Pak, Allah ciptakan semuanya buat kita. Sifat rahmannya Allah, sifat jamalnya Allah dikasih kita semuanya. Tapi ingat, wa khalaqtuka min ajli, kata Allah. Aku ciptakan Anda untukku. Ya, apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dan Allah mengatakan khalaqtuka, katanya, lil ibadah fala tal'ab. Manusia, aku ciptakan Anda untuk beribadah, jangan bermain-main, jangan canda-canda. Makanya apa? Ketika kita salah satu oleh-oleh Isra Mi'raj adalah apa? Salat. Salat adalah mi'rajul, hati kita naik ke Allah. Nah, ini salat. Ada orang yang salatnya khusyuk. Saya menulis buku tentang salat di mana munajah. Ada orang yang salat hatinya ghaflah, ada enggak? Ada orang yang kagak salat sama sekali, KTP-nya juga muslim, tarikus shalah namanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang salat, ya Allahu akbar, faqabbalallahu bi rahmatihi. Allah sambut kita dengan seluruh rahmatnya. Bapak datang ke rumah Pak Tua masjid, disambut dengan hangat. Silakan. Ya, pas lagi salat kita, pikiran kita terbang kemana-mana, mikirin jemuran, mikirin dapur, mikirin kerjaan. Apa kata Allah? Abdi ila man taltafitu. Hambaku, hatimu sedang lihat apa? Pikiran apa sih? Kata Allah begitu. Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku?
Kita mulai khusyuk lagi tuh. Datang lagi yang kedua kalinya, terbang. Allah bilang lagi, hambaku, kamu sedang melihat apa? Mikirin apa? Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Ya. Kalau udah ketiga kalinya, sarafallahu an wajhihi. Allah lari dari kita tuh. Kenapa? Karena ibadah kita enggak merasakan ibadah annallaha wujudan haqiqiyan. Betul-betul kita sembah, ada depan kita. Kita terasa hudur hatinya. Makanya at-taqabbalu bil hudur. Ya. Sebetulnya saya 3 intinya. Pertama tadi, orang yang sukses itu bitta'allum. Ta'allum belajar sungguh-sungguh. Nanti ibadah bil khusyuk. Kenapa? Kalau kita khusyuk, Allah sambut kita dengan seluruh rahmatnya. Ada dialog kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Merasakan itu. Oleh karenanya ulama ngajarin kita, Bu, Pak, ini catat ya. Orang-orang soleh, dia selalu merasakan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya kekuatan Allah, hanya pertolongan Allah. Sampai dalam hal ibadah, ketika mau sholat, orang-orang soleh selalu bilang gini apa? Allahumma anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuan hidupku. Allahumma anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ridhomu ya Allah yang saya harapkan. Ya. Kemudian apa dia bilang apa? Laka bika usolli. Laka bika usolli. Ini jadi resep nih jamaah sekalian. Mau ngapain saja, ya, selalu bilang laka bika. Ibu-ibu mau hadir di majelis ilmu, bilang ya Allah karenamu ya Allah. Bika dengan sebab maunahmu, bantuanmu, pertolonganmu. Mau sholat juga sama begitu. Karena tidak ada yang bisa bergerak di alam ini kecuali dengan ridhonya Allah, takdirnya Allah. Ada orang-orang yang pengen bangun dia kagak mampu. Ada orang yang pengen bertasbih aja dia kagak mampu. Makanya selalu bilang iyyaka na'budu. Oleh karenanya kalau orang muslim dia tarik ke sholat, udah kagak punya sandaran kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada masalah cepat stres orangnya. Ya, orang yang kagak suka sholat itu cepat stres. Tapi kalau dia masih sholat, ya, ada munajat kepada Allah, dia akan merasakan bahwa Allah kagak bakal meninggalkan dia sendiri. Dalam segala hal akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kegagalan, dia muhawalatan jadidah, dia berupaya lagi, dia yakin akan ada bantuan dari Allah. Makanya hadis tadi mengatakan apa? Khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab. Aku ciptakan Anda untuk beribadah, jangan main-main. Wa damantu laka rizqak fala tat'ab. Dan aku sudah jamin rezeki Anda. Ya, jangan capek-capek. Ya. In kunta radita bima qasamtuhu lak, kata Allah, jika Anda ridha dengan apa yang telah Allah bagikan kepadamu, faqad arahtu qalbak wa badanak, maka akan aku buat rehat badanmu dan hatimu. Jamaah sekalian, apa yang membuat hati kita capek? Apa? Banyaknya keinginan-keinginan. Ya, ada orang yang keinginannya selaras dengan keinginan Allah. Ada orang yang keinginan jauh dengan keinginan Allah. Nah, tadi Allah bukakan hatinya, kuncinya. Allah kasih di dalam hati keyakinan kepada Allah. Kemudian as-sidqa, kejujuran. Nah, jujur ini adalah sifat yang sangat langka dan mahal. Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah cerita tentang Isra Mi'raj, langsung
Ya, semua yang disampaikan Nabi benar semuanya. Abu Jahal, Abu Lahab ngikutin Nabi di belakang. Nabi cerita tentang Isra Mi'raj, setelah itu jangan dengerin. Innahu kadzdzab. Dia pendusta, bohong. Ya, tapi Sayyidina Abu Bakar apa? Apa yang disampaikan Nabi benar semuanya. Maka beliau dapat gelar Siddiq, orang yang jujur. Kemudian waja'alahu wa'iyan, katanya fi masalaka fi. Allah jadikan hatinya nih memahami dengan baik, dengan ilmu. Dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Itu. Ya, ini namanya al-ata'at. Karunia ilahiyah. Ada neraca dalam hatinya, ada nur. Ada orang-orang nggak bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil. Ya, maka doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kemudian Allah jadikan apa? Uduna ini, ya, telinganya sami'atan. Ada orang-orang yang Allah nggak kasih dengar ilmu dia. Ini kupingnya was-was aja, rame aja di kupingnya. Ya, maka kagak ada ilmu-ilmu yang masuk ke dalam dirinya. Walaupun dia hadir di majelis ilmu, nggak hadir. Ya, kalau jadikan apa? Mata hatinya basirah, melihat. Dia tahu tuh, dia dengar tuh, dia lihat tuh bulan, bumi, batu, tumbuh-tumbuhan sedang bertasbih. Ya, jamaah sekalian, dalam Al-Quran disebutkan bahwa seluruh yang berada di alam ini semuanya sedang bertasbih kepada Allah. Tapi kita kagak paham bagaimana tasbihan mereka. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih kemuliaan bisa mendengar rumput bertasbih, binatang berbicara. Contoh-contoh sederhana. Ulama besar Ibrahim bin Adham mendapatkan hidayah dari mana? Dari suara kelinci. Dia sedang bawa anak buahnya, dia berburu, ya, hidupnya hanya poya-poya, gaya-gayaan. Tahu kelinci bilang, "Ya Ibrahim, langsung stop. Dia bilang pasukannya stop, berhenti. Ada suara yang saya dengar, berarti hatinya Allah bukain tuh. Ya Ibrahim, alihada khuliqta. Ibrahim, hanya untuk begini-gini aja nih kamu Allah ciptakan. Kalau bahasa sekarangnya, anak-anakku sekalian yang sedang belajar, dengerin nih. Hanya karena game sajakah Anda hidup? Hanya karena untuk memuaskan nafsu sajakah Anda hidup? Enggak. Hidup ini punya hadap, punya misi. Sebagaimana misi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jamaah yang berbahagia. Diceritakan dalam sebuah kitab. Ya. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, ulama besar, sahib Thariqah Ar-Rifaiyah, ingin mengangkat khalifahnya. Siapa yang dia pilih nih? Ada anaknya, ada keponakannya. Keponakan dari sisilah istrinya. Kalau istri namanya Khal, kalau laki Amun. Ya. Ternyata yang dipilih siapa? Keponakannya. Istrinya ngedumel. Bang, kok abang pilih penerusnya ponakan sih, bukan anak sendiri? Lihat tuh, sekarang lagi rame-rame ya anak diangkat-angkat. Kalau dia punya kapasitas, oke. Kalau caranya benar, oke. Ya, ilmunya ada, oke. Kagak melanggar hukum-hukum undang-undang, oke. Apa yang terjadi? Wow. Ya, jamaah yang berbahagia. Kasus ini menjadi ramai di tengah ulama-ulama besar. Akhirnya ada saran, udah
kita uji nih dua anak nih, diuji. Suruh bawa keranjang kosong, kasih dia arit, suruh pergi ke hutan. Perintahnya apa? Kamu berdua pergi ke hutan dan segera penuhin ini keranjang penuh dengan rumput-rumput hutan. Pergi dua-duanya berangkat. Zahaba wa ada. Ya, anaknya Imam Rifai ini pergi, dia penuh, langsung balik dia. Hatinya dia senang. Wah, saya menang nih. Saya akan diangkat jadi khalifah nih. Ya. Sementara keponakannya lama kagak keluar-keluar dari hutan. Akhirnya apa? Coba jemput dia. Cari dia, bawa ke sini. Dijemput, dicari-cari, ketemu. Dilihat, ya. Ini orang kagak bawa apa-apa, belum sempat motong-motong rumput. Kata guru suruh pulang, udah pulang dah tuh. Ya. Ditanya, ya Beni, katanya, kenapa anda tidak melakukan bima amartukulak dengan yang saya perintahkan? Kok kagak ada rumput satupun? Apa jawabannya? Katanya begini, ketika saya pengen motong itu rumput, katanya saya mendengar dia sedang berzikir kepada Allah. Wa ana astahyi an aqtaha wa hiya dzakirah. Aku malu sama Allah. Aku pengen potong itu rumput, dia sedang berzikir kepada Allah. Paham? Ini manusia-manusia Allah kasih kemuliaan. Bisa meraba dia. Hatinya cerdas, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Orang kayak gini nih, kalau ibadah merasakan ada lezatnya ibadah. Ada rasa takutnya kepada Allah. Apa kata gurunya? Semuanya dengerin. Katanya, inilah rahasianya kenapa saya lebih mengutamakan keponakan saya ketimbang anak saya. Hada a'ma wa hada basir. Ini orang buta, ini orang melek. Kagak mungkin katanya orang buta ngebawa orang yang melek. Paham? Yang benar apa? Orang pintar bawa orang yang bodoh. Nah, kita sebetulnya butuh pemimpin yang cerdas. Paham? Belum selesai belum ya? Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga ada istilahnya al-barakah bil khidmah. Nah ini. Kita pengen berkah. Ya, sebagai murid, bagi jamaah pengen berkah, itu harus berkhidmah. Berkhidmah kepada ulama-ulama, kepada guru-guru. Berkhidmah untuk kepentingan kemajuan masjid. Ya, berkhidmah untuk kemajuan Islam. Apa yang terjadi ketika Rasulullah balik daripada kota Taif, ya, Rasulullah mengalami apa? Istrinya meninggal dunia, pamannya yang selalu mendukung dakwahnya meninggal dunia. Tahun itu disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Apakah dakwah Nabi berhenti? Kagak. Katanya, lam tantahi fikratud dakwah. Pemikiran dakwah, semangat dakwah kagak berhenti di hatinya Nabi. Nabi yakin, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ada perkataan yang paling baik kecuali perkataan yang mengajak manusia kepada Allah. Ya, ngajak tuh. Hidupin majelis-majelis ilmu di mana saja berada. Kalau ada hadirin, penuhin, makmurkan. Ini merupakan mizan apa? Merupakan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, Nabi itu kagak mewariskan harta, kagak wariskan dinar, real, rupiah, kontrakan, kagak. Ya, innama nahnu ma'asra anbiya la nurithu dirhaman wala dinaran. Tetapi mewariskan ilmu wa nur, ilmu dan cahaya. Ya,
Suatu saat ada sahabat ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah apa Abdurrahman bin Auf, lupa saya. Dia lihat Masjid Nabawi, dilihatin hanya ada beberapa orang yang sedang ngaji sama Imam Ali karamallahu wajhah. Dilihat lagi sudut sana ada yang baca Al-Qur'an. Di sana lagi ada yang sedang berzikir. Ya. Tapi hanya beberapa orang aja, 5 orang, 6 orang, 4 orang. Dikit yang ngaji itu. Nabi lihat ke pasar, penuh orang semuanya. Lalu dia lari ke pasar, ya ahla suq, ya ahla suq, ya ahla suq. Wahai penduduk pasar, wahai penduduk pasar, katanya, antum hahuna wa mirathu Rasulillah muwazzaun fi masjidih. Kok ente masih di sini aja? Itu tuh di masjid apa Nurul Hikmah sedang ada pembagian sembako. Sedang ada pembagian amplop. Ya. Jamaah pasar semua lari semuanya datang ke Masjid Nabawi. Apa yang terjadi? Dilihat kagak ada nih pembagian sembako. Ya, gara-gara pembagian sembako beras lagi mahal sekarang. Ya. Pokoknya kalau sesuatu kagak pada tempatnya zalim, ada aja efek negatif. Ya. Jamaah yang berbahagia, dilihat kagak ada, marah-marah semua sepasar. Dipanggil dah, ya Abu Hurairah. 5. Apa yang Anda katakan tadi katanya? Kata Abu Hurairah, "Madza tanzurun?" Apa yang Anda lihat? Saya lihat hanya ada Imam Ali sedang ngajar. Di situ ada yang sedang berzikir, ada yang baca Quran. Kata Abu Hurairah, "Hadza huwa mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini nih peninggalan Rasulullah. Ya. Kemudian beliau menyetir hadis yang tadi, kami para anbiya tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mewariskan ilmu dan cahaya. Nah, ilmu inilah yang kita butuhkan. Cahaya inilah yang kita butuhkan untuk membawa kita kehidupan, untuk menggapai keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang terakhir. Rasulullah ketika mau Isra Mi'raj, ya, dalam keadaan bersedih itu malaikat datang. Malaikat datang ke Rasulullah. Muhammad, tuf ilal Ka'bah. Anda malam ini tawaf ya, kata mereka, tawaf ya, 7 putaran. Habis tawaf, nanti kamu akan diberangkatkan oleh Allah dengan kendaraan yang bernama buraq. Ya, akan dibawa ke Baitul Maqdis, akan diajak jalan-jalan ke langit yang ke-7 dan bertemu dengan Allah. Ya, sebelumnya Nabi dibelah dulu dadanya, dibersihin dulu karena untuk mendapat oleh-oleh sholat. Ya, dalam sejarah Nabi 4 kali dibersihin hatinya. Umur 4 tahun, umur 10 tahun, ketika ingin mendapatkan wahyu dan ingin di Isra Mi'raj dapat oleh-oleh sholat. Akhirnya Nabi tawaf 7 putaran. Ya, ini ada pertanyaan. Makanya ayatnya apa? Subhanalladzi asra apa? Bi 'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil. Ya. Kenapa pakai buraq? Karena buraq ini sur'atuhu ka sur'atil barq. Kecepatannya seperti cepat kilat. Langsung. Ya, Nabi berangkat itu naik buraq berwarna putih, terbang sampai di Baitul Maqdis. Nanti kalau jamaah pernah umroh jalan-jalan ke Baitul Maqdis, ada namanya tuh di sana Jidarul Buraq namanya. Tempat Nabi pernah ngiketin buraqnya. Ini bentuk ikhtiar dan tawakal. Ya, di situ. Nabi disambut oleh para nabi-nabi semuanya. Apa maknanya? Disinilah para anbiya menyerahkan seluruh tanggung jawab bumi dan seluruh isinya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya, maka Nabi dikenal Imamul Anbiya,
imamul mursalin. Lalu kata Nabi, kata malaikat, sekarang kalian sholat semuanya. Bingung siapa pemimpinnya ini. Ada Nabi Adam, ada Abul Anbiya Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa kalimullah, ada Nabi Harun, ada Nabi Isa ruhullah. Yang dipilih Rasulullah sudah jadi imam. Ini menunjukkan apa? Nabi adalah Sayyidul Anbiya wal Mursal. Kemudian habis itu baru Nabi terbang ke atas, namanya Mi'raj. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, naik ke atas, malaikat bilang, Muhammad, saya sudah hantar Anda dari mulai Mekah, Baitul Maqdis, langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk ke sini lagi naik, saya nggak mampu naik. Kalau saya naik, saya kebakar. Ini merupakan makamnya beda, makam Rasul sama malaikat. Kemudian Nabi mengatakan, ya Jibril, allaka hajatun indallah. Jibril, apakah Anda punya hajat kepada Allah? Langsung Jibril baka bukaan syadidan, nangis begitu kencangnya nangis. Rasul bingung, ini malaikat ini nangis. Jibril, kata Rasulullah, lima tabki, mengapa Anda menangis? Apa katanya? Aku melihat ada hamba Allah bernama Tawus, sudah beribadah 7.500 tahun. Lalu Allah takdirkan dia salah, Allah usir dari sorga. Dan saya takut, katanya, nanti saya su'ul khatimah. Nah, ini penting jamaah. Ya, baik, malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang selalu taat kepada Allah, masih takut, khawatir, takut Allah marah kepada dirinya. Nah ini, ya, makanya baca sering apa? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Nah, kita pengen ujung akhir kita semuanya jadi baik. Singkatnya naik ke atas, ketemu sama Allah, pulang-pulang dapat ibadah sholat. Nah, yang terakhir jamaah, jaga sholatnya. Besok bulan Ramadan, niatin hatinya biar sehat walafiat, panjang umur, bisa mengisi Ramadan dengan sebaik-baiknya, bisa tarawih dengan sempurna, bisa bangun malam, bisa baca Al-Quran. Ya, kita baca Al-Fatihah. Semoga di bulan ini sampai Ramadan Allah berkahi kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah juga dipanjangkan umur ketemu dengan bulan Ramadan, kita bisa mengisi dengan sebaik-baiknya. Ya, panjang umur, penuh keberkahan, dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ala hadiniya wa niyatan salihah, annallaha yaghfirud dzunub wa yasturul uyub, yaksiful kurub, wa yu'ti kullal matlub ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nanti doa Ustaz Nur aja ya. Oke, mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Awali baca istighfar. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم توبة نصوحا توبة نصوحا توبة نصوحا. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ولربنا حامدين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja
ولكل ضيق مخرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسابلا لمن اهتدى اللهم إنا نسألك عطاياك المخصوصة للقلوب والمعارف الإلهية والأنوار الربانية والأحوال النبوية والأخلاق القرآنية اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وقبلة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة عند الموت اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ويقينا لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنتك النعيم اللهم إنا نسألك علوم الرسول وأسرار الرسول وأنوار الرسول وأحوال الرسول وأخلاق الرسول وتربية الرسول وسنة الرسول قولا وفعلا ومتابعة الرسول ظاهرا وباطنا ورؤية الرسول يقظة ومناما وشفاعة الرسول وشفاعة الرسول وشفاعة الرسول وسورة روحانية مجملة بسيد الأولين والآخرين سيد الأنبياء والمرسلين صاحب البشير والنذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وارزقنا عملا صالحا في رمضان اللهم اصرح بالصلاة على النبي صدورنا ويسر بها أمورنا واقض بها ديوننا واستر بها عيوبنا واغفر بها ذنوبنا وتقبل بها توبتنا وصح بها أفكارنا وجمل بها توبتنا وجملنا بها أخلاقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ظالما أو مظلوما إلا نصرته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا تاجرا إلا باركته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا طالب العلم إلا وفقت ونجحت ولا حاجة من حوائج الدنيا بها لك رضا ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا تقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار bareng-bareng ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith
Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah wa hadha al-jahdu wa alayka tukulan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah, saya mohon maaf selama kita mengajar barangkali ada kesalahan-kesalahan ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Hadza ma ufidukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa lama ya Pamungkas?